mengejutkan, Uya Kuya ucapkan pernyataan ini kepada massa yang telah menjarah rumahnya di kawasan Jakarta Timur pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025. Pernyataan tak terduga itu terlontar dari mulut Uya Kuya di saat barang-barang mahalnya dijarah massa. Pernyataan itu pun terlontar ketika pengusaha kawakan Jusuf Hamka memberikan semangat dan berharap Uya Kuya dan istri tetap sabar menghadapi semua yang terjadi kini. Jusuf Hamka tak sungkan mengungkap kebaikan Uya dan Astrid. Dalam postingannya, Uya Kuya juga memperlihatkan kerinduannya akan kucing-kucing mahal kesayangannya yang telah raib diambil para penjara. Tak kalah mengejutkan postingan mantan rekan kerja Uya Kuya bersama istrinya Astrid dengan suatu kesaksian terkait kebaikan Uya dan Astrid. Lantas, seperti apa tanggapan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atas aksi menonaktifkan Uya Kuya dan beberapa rekannya dari DPRI? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terungkap ke publik aksi joget Uya Kuya beberapa waktu yang lalu usai sidang umum tahun 2025 menanggapi kenaikan tunjangan dan gaji DPR RI yang memantik emosi masyarakat. Ditambah pernyataan terkait honor 3 juta per hari yang dibandingkan dengan honor 3 juta per jam, hingga memuncak pada aksi massa melakukan penjarahan di rumah Uya Kuya dan Astrid di Bilangan, Jakarta Timur pada hari Sabtu dini hari tanggal 30 Agustus 2025. Lalu usai rumahnya dijarah massa, diketahui bahwa Uya Kuya bersama istrinya Astrid melakukan kegiatan di Masjid Istiqlal bertemu dengan pengusaha Jusuf Hamka. Jusuf Hamka pada kesempatan itu pun terlihat memberikan semangat dan berharap Uya Kuya dan Astrid tetap sabar dan tabah menghadapi semua ujian ini. Uya Kuya pun mengatakan bahwa dirinya ikhlas usai rumahnya dijarah oleh massa. Uya Kuya juga tampak memposting ulang postingan Jusuf Hamka di akun sosial media pribadinya sebagai berikut. Semangat ya Pak, Tuhan menyertai selalu Bapak dan sekeluarga. Mana nih yang bikin berita hoax kalau beliau di luar negeri? Mana juga nih yang udah jarah barang hasil dia sebelum jadi DPR, hasil kerja keras, keringatnya dari pagi ke pagi lagi. Mana juga nih yang bilang dia DPR nggak pernah kerja? Buktinya mana? Kalian ada di lapangan nggak? Asal nuduh aja. Udah diklarifikasi semuanya di akun beliau, tapi masih aja video lama tahun 2021 sampai 2023 video. Jogetnya diedit, seakan-akan di-up dengan narasi gaji 3 juta per hari. Terheran-heran sama netizen SDM. Sekarang pemikirannya di mana? Coba, beliau banyak sekali bantu masyarakat pakai dana pribadi. Tapi ada beberapa yang nggak mau di-up atau di-spill sama beliau. Catat ya, catat. Beliau baru jadi anggota Dewan 10 bulan di Komisi 9 DPR RI Dapil Jakarta 2. Itu pun setelah jadi dewan masih tetap bantu mulangin jenazah yang ketahan pakai dana pribadinya, mulangin TKI yang bermasalah, kasus-kasus yang nggak terselesaikan dibantu sampai tuntas, dan masih ada yang bilang dia nggak kerja. Apa kabar dengan anggota dewan yang udah berapa periode dan nggak ada perkembangan? Terlepas dari kesalahannya yang joget-joget saat musik mau mere dimainkan, dan inget, bukan cuma dia aja yang joget, anggota dewan lain juga banyak. Jangan mau diprovokasi.
Asal lihat video narasi dari sosmed, udah langsung jat beliau salah, padahal cari tahun kebenarannya dulu seperti apa. Ingat, aku bukan ngebela, tapi ini fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Nggak sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Gimana pun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Iya, ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Ketemu Mas Uya sama Mbak Astrid. Yang sabar ya, insya Allah. Oh, iya. Mudahkan ini saudara saya ikhlas, nih. Baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Teman-teman semua. Selamat Moja, selamat sukses. Amin. Biasa cobaan harus hidup. Iya ya dong, harus ikhlas. Iya. Iya Pak. Pak Yusuf pamit ya. Iya. Sehat ya Mas Iya, Uya. sehat. Assalamualaikum. Postingan Jusuf Hamka tersebut dibalas Uya Kuya dengan doa dan harapan agar Jusuf Hamka selalu diberikan kesehatan. Sehat selalu Pak Jusuf Hamka, tulis Uya Kuya dalam postingannya. Dalam postingan di akun sosial media pribadinya, Uya Kuya memposting kondisi terbaru rumahnya pasca ludes di Jaramasa. Dalam postingannya berlatar tangga ke lantai 2, ia menulis harapan, semoga barang-barang yang diambil penjara bisa bermanfaat. Semoga apa yang kalian ambil bermanfaat buat kalian. Ia juga memposting kerinduannya akan kucing-kucing kesayangannya yang hingga kemarin masih hilang. Dan ia meminta agar yang mengambil kucing-kucingnya dikembalikan lagi. Uya Kuya di akun sosial media pribadinya juga memposting ulang pernyataan seseorang yang menyebut bahwa Uya Kuya dan Astrid istrinya adalah orang yang baik dan profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kesalahan mengubur beribu kebaikan. Mungkin postingan saya ini akan digeruduk massa, tapi hati saya bilang kebaikan orang ini harus disampaikan di saat semua orang sedang menghantamnya dari segala arah. Saya dan suami bersaksi, Mas Uya dan Bunda Astrid orang baik. Bertahun-tahun pernah kerja bareng, hampir setiap hari ketemu. Banyak menyaksikan kebaikan-kebaikan pasangan ini sebelum terjun di dunia politik. Mas Uya memang selalu membantu orang, bahkan tanpa dipublikasi. Pasangan ini luar biasa. Mereka betul-betul tulus membantu masyarakat, bahkan menggunakan uang pribadi mereka sendiri. Dan mereka sendiri turun tangan untuk menyelamatkan masyarakat dan memperjuangkan hak mereka. Manusia melakukan kesalahan, tapi saya yakin beliau bukan orang yang seperti itu. Dan tidak dengan sengaja melakukan joget-joget itu untuk menyinggung rakyat. Narasi luar biasa disebarluaskan seolah-olah beliau bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Kejamnya dunia maya ini. Sepotong video diberikan narasi-narasi jahat sehingga menggiring kemarahan publik. Sampai sebegininya. Teman-teman tolong saring dan seleksi informasi sebanyak-banyaknya sebelum ikut-ikutan menyuarakan kekejian. Semoga Mas Uya dan keluarga diberikan kekuatan untuk menghadapi badai ini. Semoga kesalahan yang tidak disengaja dilakukannya tidak menghentikan Mas Uya untuk terus membantu masyarakat. Gusti Allah Emboten Sare. Gusti Allah mengawasi, mengetahui, dan bekerja dalam segala kejadian hidup manusia, serta akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Tulis sosok yang mengaku mantan rekan kerja Uya Kuya tersebut. Tak hanya itu, Uya Kuya juga memposting pernyataan Roy Sakti yang juga membela dan mendukung dirinya. Yang bilang gua ngejilat, perhatikan baik-baik. Ngejilat itu kalau pas orangnya di atas, kaya raya, sukses, kita ngomong baik-baik tentang dia, itu namanya ngejilat. Ini orang lagi jatuh terpuruk di titik paling bawah, dibilang ngejilat. Terus apa gunanya gua jilatin? Udah jatuh orangnya, bedain lah namanya ngejilat sama tulus belain. Kelihatan lu gak pernah punya temen yang tulus belain lu di saat lu jatuh. Sebelumnya,
Uya Kuya sempat membuat video permintaan maafnya melalui akun sosial media pribadinya dan ungkapan permintaan maaf Uya tersebut dianalisis oleh pakar personal branding. Terungkap bahwa permintaan maaf Uya Kuya merupakan permintaan maaf yang tulus, menyesali apa yang telah ia lakukan dan katakan yang menyinggung perasaan publik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Sebenarnya gerakan gestur-gestur yang ditunjukkan oleh Uya Kuya itu mirip ya dengan apa yang dilakukan oleh Saeko ya. Jadi kebanyakan itu ada anggukan-anggukan kepala, bahkan itu banyak sekali melebihi ucapan-ucapan yang muncul. Ya, jadi biasa ya secara nggak sadar kita menganggukan kepala ketika kita membutuhkan persetujuan, ketika kita membutuhkan keinginan untuk diterima lah gitu ya. Jadi itu anggukan kepala itu dia lebih tegas ya daripada Eko. Nah, kemudian yang paling kelihatan itu sebenarnya dia jauh lebih gugup atau tidak nyaman dengan dirinya, itu kelihatan dari tangannya ya. Gerakannya itu lebih banyak daripada itu. Dia begini, dia berusaha meremas tangannya ya, dan selalu hampir sepanjang video permohonan maaf itu tangannya selalu ada di bagian depan tubuhnya. Ya, sekali lagi ini kalau di istilah tenisnya namanya fidgeting ya, upaya untuk menyamankan. Ya, ini kelihatan banget. Terus juga memang ucapannya, kata-katanya kelihatan lirih. Itu sih yang kelihatan banget dari dia ya. Mimiknya juga sama sih dari ucap kan yang saya bilang tadi visual, verbal sama vokal itu semuanya selaras, termasuk ekspresi wajahnya. Jadi ekspresi wajahnya itu menunjukkan gini ya. Kalau dalam bahasa tubuh itu kan ada powerless sama powerful. Nah ini menunjukkan orang yang dalam kondisi powerless, jadi kayak tidak berdaya lah gitu ya. Sehingga kelihatan dari ekspresi wajahnya itu ekspresi wajah yang menunjukkan boleh dibilang penyesalan. Ya, kondisi yang ketika kita benar-benar merasa bersalah, kita tahu telah melakukan perbuatan ya sengaja maupun tidak sengaja selama ini, ya itu kelihatan dari cara dia menyampaikan kata-katanya dan juga dari ekspresi wajah. Mengejutkan, Uya Kuya ucapkan kata ini untuk para perusuh yang melakukan penjarahan terhadap isi harta rumahnya. Lantas, seperti apa pula pernyataan Ketua Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia? Benarkah mereka meminta agar anggota DPR RI yang komunikasi publiknya dengan rakyat kurang baik agar diberhentikan saja, bukan hanya dinonaktifkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di
Di sisi lain, Ketua Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia Muzamil Ihsan mengungkapkan penilaiannya terhadap keputusan partai yang menonaktifkan kadernya yang telah terpilih sebagai anggota DPR RI. Menurutnya, langkah menonaktifkan anggota DPR RI yang memiliki komunikasi publik yang sangat buruk dengan rakyat hanya untuk meredam gejolak sosial dan politik yang terjadi saat ini. Langkah tersebut dinilainya bukan tindakan tegas pemerintah dalam mengatasi gejolak tuntutan masyarakat yang memprotes kenaikan tunjangan dan gaji DPR RI. Pihak Ketua Koordinator BEM menilai bahwa pemerintah disebut memiliki tindakan tegas jika pemerintah segera memproses pergantian antar waktu anggota tersebut sehingga status keanggotaannya di DPR RI tidak bisa diaktifkan lagi. Hal itu penting dilakukan jika partai merasa bahwa kadernya tidak bisa lagi merepresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Menurut saya untuk menanggapi persoalan tersebut, ini adalah sebuah langkah yang saya rasa langkah yang belum tegas gitu. Kenapa? Ini sudah jelas mereka adalah oknum yang komunikasi publiknya itu sangat buruk gitu kan. Itu melihat kita melihat bahwasannya anggota dewan yang hari ini mewakili rakyat bukan benar-benar mewakili atas nama rakyat. Jadi yang kita pertegas, kalau bisa pemerintah itu bukan hanya mengeluarkan statement cuma untuk menenangkan atau untuk meng-cooling down apa yang telah terjadi hari ini, tetapi pemerintah dengan tegas dan konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ya salah satunya terkait dengan DPR, kalau bisa segera untuk memproses PAW mereka agar mereka tidak bisa lagi untuk diaktifkan lagi dalam status DPR-nya kalau merasa partai politik merasa DPR-nya itu tidak lagi mempresentasikan sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Sementara itu, peneliti organisasi Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi menilai bahwa anggota DPR RI yang dinonaktifkan jabatannya seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Uya Kuya sebagai langkah yang kurang tepat. Menurutnya, langkah dinonaktifkan ini berarti para anggota dewan tersebut masih bisa menerima setengah gaji dan tunjangan. Berbeda halnya kalau diberhentikan secara definitif, maka mereka kehilangan hak keanggotaan dan hak politiknya. Dengan apa itu kemudian mekanisme penonaktifan gitu ya, kemudian pemberhentian dan yang memang lagi ramai gitu ya Mas ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya kita bisa membaca itu di UU 17 ya, di tentang atau UU MD3 ya, itu juga bisa dilihat. Jadi memang kalau misalkan kita lihat Mas, penonaktifan yang kemudian tertuang dalam undang-undang dengan penonaktifan yang kemudian dilakukan oleh partai politik terhadap ya Eko Patrio dan beberapa anggota legislatif yang sedang disorot gitu ya, itu kami pikir kurang tepat gitu ya yang kemudian dilakukan oleh partai politik. Karena kemudian kalau misalnya kita lihat antara dinonaktifkan atau kemudian diberhentikan itu adalah suatu hal yang jauh berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari based on status gitu ya Mas, ada beberapa kriteria gitu ya untuk memudahkan pemahaman ini. Kalau misalkan dinonaktifkan, itu dia secara keanggotaan itu dia tetap menjadi anggota DPR RI. Jadi tidak serta-merta kemudian dia terlepas gitu ya dari keanggotaannya. Terus yang kedua, secara hak politik dinonaktifkan itu dia hanya kemudian sekadar tidak dapat mewakili fraksi dan juga partai gitu ya di AKD, di alat kelengkapan dewan, tapi tetap secara status dia sebagai anggota DPR non aktif gitu ya. Jadi masih ada melekat anggota DPR yang non aktif. Yang kemudian yang ketiga, secara hak keuangan sendiri ya anggota legislatif yang kemudian dinonaktifkan dia masih kemudian hak keuangannya gitu ya, mereka masih menerima. Jadi tidak serta-merta dicabut seluruhan tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian secara tindak lanjut ya, mereka melalui masa evaluasi selama 3 bulan dan itu bisa dikembalikan kembali menjadi anggota legislatif. Jadi kalau misalkan kita lihat juga apa itu penonaktifan gitu ya, kalau misalnya di pasal 239-nya Undang-Undang MD3, kita bisa melihat bahwa si anggota DPR dinonaktifkan gitu ya, atau diberhentikan sementara, kan bahasanya di undang-undang itu pemberhentian sementara.
itu ketika mereka menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang ancaman pidananya itu 5 tahun atau lebih, atau kemudian menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, terorisme, makar, kemudian tindak pidana terhadap keamanan negara, yang mana mereka tidak kehilangan anggota DPR, tapi memang mereka tidak dapat kemudian menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sampai kemudian adanya putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap ya, inkrah gitu ya. Baru mereka kemudian bisa kembali menjadi anggota DPR setelah evaluasi selama 3 bulan. Nah, bedanya kalau misalnya kita lihat itu ada namanya pemberhentian permanen atau diberhentikan gitu ya, secara definitif. Nah, mereka itu bisa berhenti secara definitif gitu ya, setelah kemudian mereka berhenti secara sendirinya, atau kemudian mereka diberhentikan, atau kemudian mereka meninggal dunia gitu. Nah, artinya si anggota legislatif itu, kalau misalkan kita lihat perbedaannya dengan dinonaktifkan, secara keanggotaan ketika mereka diberhentikan secara tetap secara definitif, maka mereka sudah tidak lagi kemudian menjadi anggota DPR RI, yang kemudian mereka juga kehilangan secara hak keanggotaan itu sendiri gitu ya, termasuk hak politiknya dalam porsinya sebagai anggota legislatif. Dia juga tidak memperoleh hak keuangan ya, kemudian dia juga partai politik akan menggantinya melalui mekanisme pergantian antar waktu. Nah, kalau yang kita lihat dalam masalah sekarang gitu ya Mas ya, kami melihat memang alangkah lebih tepatnya sebetulnya partai politik tidak kemudian mengambil jalan penonaktifan. Kami melihat justru mereka lebih tepat harusnya melalui mekanisme pemberhentian secara permanen atau pemberhentian secara definitif tadi. Yang mana kalau bisa kita lihat ya, mekanismenya adalah kemudian ini bisa berasal dari pimpinan DPR itu sendiri gitu ya, Mahkamah MKD, atau kemudian partai politik pengusung, yang kemudian mereka menyampaikan usulan tersebut nanti diteruskan oleh pimpinan DPR kepada Presiden melalui Mendagri, dan kemudian Presiden mengeluarkan keputusan Presiden Kepres. Nah, idealnya harusnya mereka seperti itu, karena kemudian kalau misalkan mereka hanya dinonaktifkan sementara, yang kemudian nantinya mereka juga akan menjadi DPR lagi gitu ya. Pertama, mereka tidak tepat secara kondisi yang berlaku. Ya, kita lihat di undang-undang tadi kan mereka tidak memenuhi itu salah satu daripada hal tersebut gitu ya. Terus yang kedua, mereka seolah-olah partai politik hari ini kemudian hanya ingin meredam kemarahan publik gitu ya, dan menjauhkan publik dari masalah yang sebetulnya. Kan kalau kita bisa lihat itu, masalah sebetulnya hari ini kan adalah bagaimana kemudian rusaknya ekosistem politik hari ini gitu ya. Dan juga ketidakmampuan perwakilan kita, representatif kita, dan termasuk partai politiknya, itu untuk membawa aspirasi publik ya, dan menjawab keresahan masyarakat. Nah, dengan mereka kemudian hanya diberhentikan saja, itu tidak menjawab apapun gitu. Mengejutkan. Pernyataan Ketua Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia. Lantas, seperti apa pula kondisi terkini rumah Uya Kuya usai dijarah massa pada hari Sabtu akhir pekan kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Rumah Uya Kuya diketahui telah dijarah massa pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2025. Sisa-sisa isi rumah Uya Kuya ini tampak berserakan di dalam dan juga di luar rumah. Penjara tak hanya menggondol seluruh isi rumah, tapi juga merusak beberapa bagian. Terlihat beberapa kaca jendela pecah. Pada beberapa bagian terlihat aneka tulisan, diantaranya disita rakyat hingga Uya Kuya joget pakai duit rakyat. Terdapat pula tulisan berupa kata-kata kasar. Namun, hingga kemarin sekeliling rumah Uya Kuya sudah dipasang polis lain. Dan seperti inilah kondisi terkini dari rumah Uya Kuya usai dijarah massa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.